caranya, pesertanya itu saya lihat banyak yang muda-muda juga. Walaupun ada yang mungkin sudah bapak-bapak, yang penting bukan sesepuh ya. Terus di sini acaranya sharing bareng, jadi bukan hanya saya aja yang memiliki pengetahuan, tapi pastinya di sini juga banyak mungkin yang sudah punya channel YouTube dan mungkin lebih ahli daripada saya nih, mungkin seperti Bu Aye, Bu Uun nih, dan lain-lain lah ya. Kenalkan, nama saya tadi sudah ya sama host ya, karena di sini banyak teman-teman saya juga mungkin ya. Tapi belum menyalakan kamera, nggak apa-apa deh. Perkenalkan, nama saya Yang Bun Fajarwati, gelarnya sebenarnya nggak usah pakai gelar sih, MKOM, tapi bukan Baskom. Lalu kalian kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA, tapi only WA, tidak boleh telepon. Ini nomornya ya. Channel YouTube-nya yaitu Embun's Review. Kita mulai saja. Ada yang sudah punya channel YouTube di sini? Belum, Bu. Oh, belum. Bu Mina kenapa belum punya channel YouTube, Bu Mina? Ini mau belajar dulu, belum tahu. Oke deh, Bu Mina. Gimana sih caranya memulai nge-YouTube? Pastinya kayak ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik ini nggak lepas dari handphone ya tiap hari. Bahkan handphone tuh menjadi apa ya, hal utama, hal pokok. Kalau handphonenya hilang, dia lebih nangis kali ya daripada apa yang lain hilang. Pastinya ditonton terus. Coba bayangin kalau misalkan sehari nonton handphone bisa berapa jam dalam sehari? Terutama nonton YouTube. 5 jam ada ya? 5 jam apa 6 jam atau 24 jam? Dan ini untuk memulai nge-YouTube, pertama kali kalian harus membuat akun Gmail. Kalau yang belum punya, kalian bisa buat dulu. Ini pasti semuanya sudah punya ya, akun Gmail. Ini nanti akan dibahas satu persatu, jadi ini nanti yang akan saya bahas. Yang kedua, membuat video. Bagaimana sih membuat video agar tampilannya menarik? Lalu yang ketiga ini, bagaimana cara upload video, lalu share video, dan share nanti akan di-monet. Dan ini monet ini akan ada aturannya. Jadi tidak main monet-monet aja, kita baru punya YouTube udah langsung monet-monet. Ini adalah nanti kalian mendapatkan uang dari channel YouTube tersebut. Yang pertama, bagaimana caranya membuat video menarik? Nanti mohon maaf kalau saya mungkin agak ada ngelucu-ngelucunya ya. Soalnya saya biasanya kalau tidak terlalu serius. Karena khawatirnya yang dengar saya dongeng gitu tidur ya. Nggak ada yang tidur kan ya? Nggak apa-apa, Bu, biar nggak ngantuk. Ya, biar nggak ngantuk. Jangan lupa kopi sama cemilan selalu di samping. Alhamdulillah udah habis. Alhamdulillah, ini koneksi saya kayaknya unstable. Kedengeran? Bun, siap. Putus nggak? Putus-putus nggak nih? Yang pertama yaitu kalian harus cari tema atau judul yang menarik dan terkini. Misalkan kemarin saya buat tuh di kuburan keluar air. Jadi kan orang penasaran gitu ya. Kira-kira nih kuburan keluar air apa sih? Tapi banyak sekali saya lihat di YouTube ada judul dan tema yang menarik. Tapi ketika kita klik itu tidak sesuai dengan judulnya. Sehingga saya kecewa juga nih, di luar judulnya apa, di dalam apa. Nah itu bikin orang penasaran dulu. Yang kedua adalah pengambilan video secara landscape. Landscape itu bukan secara apa ya, seperti ini ya, ada di contoh ya, itu landscape. Agar apa nanti kalau videonya kita upload di YouTube itu layarnya penuh. Kecuali yang membuat video short ya, short video itu harus portrait. Tidak seperti ini tapi agak berdiri. Tapi kalau ini kan horizontal ya. Jadi nanti kalau yang short itu kalian juga short walaupun belum dimonet. Yang ketiga, bisa ditambahkan penambahan suara atau dengan atau tanpa mic. Jadi kalian bisa membuat video. Biasanya kalau membuat video kita ngerekam itu pasti ada suara-suara berisik.
Nah, itu nanti kalian edit dengan teman-teman edit dengan aplikasi editing. Nah, itu bisa suara di mute dulu, habiskan dulu ada suara, ganti dengan suara kalian, suara teman-teman dan background music pastinya. Biar nggak bosan ya, karena kalau nonton video hanya suara aja tanpa background musik zaman sekarang bosan kayaknya. Cuma cocok juga antara background musik dengan suara. Tapi background musik ini tidak diberikan di semua channel ya. Channel pengajaran itu jangan ada background musik. Nanti mahasiswanya lagi ngedengerin apa yang dijelaskan oleh dosen, tapi ternyata background musiknya juga jadi terbentur. Yang selanjutnya gunakan tripod. Tripod tahu ya tripod ya? Tripod ini untuk ngulek bukan Mbak Mina? Tongkat. Oh, itu tongkat ya. Tongsis itu mah. Tongsis bisa juga. Sepertinya sekarang saya pernah lihat di Shopee si tongsis ini bisa juga untuk tripod. Jadi banyak fungsi dari si tongsis, tongkat narsis. Karena yang pakai tongsis itu biasanya orang-orang narsis memang. Itu agar pergerakan kamera stabil. Jadi kalau kita pegang dengan tangan itu pasti ada getar-getarnya ya. Tapi bukan getar-getar cinta. Karena memang kalau dengan tangan itu pasti ada aja goyangannya. Nah, ini agar pergerakan kamera stabil, kita gunakan tripod. Nah, di sini akan saya kasih contoh beberapa channel YouTube yang keren-keren, pokoknya deh memotivasi teman-teman. Nah, ini dia yang selanjutnya, bagaimana cara membuat video menarik, pencahayaan alami atau editing pencahayaan dengan aplikasi, contohnya Foodie. Jadi kalau kalian atau teman-teman ingin membuat video dan tidak punya kamera yang bagus, ini saya dapat ilmunya juga dari YouTube. Misalkan punya kameranya kamera kentang kalau sebutan di YouTube lah ya, kamera yang mungkin pencahayaannya sangat kurang dan resolusinya masih kecil. Itu kalian bisa menggunakan aplikasi Foodie, ada di Play Store. Kalian bisa lihat perbedaannya ya. Mohon maaf saya manggilnya kalian ya, saya kebiasaan sama mahasiswa soalnya. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Ini sebelah kiri menggunakan kamera biasa, bukan kamera yang resolusinya tinggi, masih kecil. Dan ini ketika diedit dengan Foodie. Si Foodie ini bukan hanya bisa mengedit foto, tapi bisa juga mengedit video. Jadi video kalian, mungkin kalian fotonya di tempat yang gelap dan tidak punya pencahayaan yang bagus, itu bisa diedit dengan si Foodie. Si Foodie ini kebanyakan memang dipakai untuk edit masakan, makanan, video seperti itu. Makanya disebutnya Foodie. Food itu makanan ya. Saya terlalu cepat nggak Mbak Aye ngomongnya? Terbiasa seperti ini jadi sulit kalau untuk dibuat slow. Sudah Ibu, udah cukup kalau untuk saya. Oke Mbak Aye. Tadi sudah dengan editing. Jadi ada salah satu channel itu saya lihat dia itu ibu rumah tangga, dia membuat vlog sehari-hari. Itu namanya rata-rata di silent vlog. Jadi silent vlog ini kita bisa hanya tulisannya aja. Tidak ada suara dia, tidak ada penambahan suara, tapi hanya ada tulisan dan background music. Jadi harus baca tulisannya silent vlog. Nah itu Mbak Ariana tadi, dia juga kameranya kamera biasa. HP-nya HP biasa, nggak pakai kamera, pakai HP tapi handphone biasa, tapi diedit dengan Foodie ini. Itu namanya Ariana tadi ya. Saya juga lihat tutorial dari beliau. Jadi kita dapat ilmu baru ya. Ada juga penambahan background music. Background music ini jangan yang ada hak ciptanya. Karena apa, nanti tidak bisa dimonet. Jadi kalian pilih, itu sudah tersedia di YouTube. Kalian bisa klik, caranya itu kalian bisa nanti klik konten kalian, video kalian, lalu nanti di sebelah kiri itu ada editor. Editor ini kalau diklik dia akan banyak lagu-lagunya yang ini ya. Ini tinggal dipilih saja mau yang mana. Misalkan mau note offline, mau yang jazz ada. Tapi kayaknya kalau yang Islam-Islam belum ada ya.
Mungkin nanti ada kali ya pengembang Muslim, mudah-mudahan ya kita bisa memasukkan yang konten-konten apa musiknya Islam. Jadi ini musiknya rata-rata sih barat semua. Lalu yang selanjutnya penambahan subtitle. Subtitle ada yang belum tahu subtitle itu apa? Pernah nonton film? Judul. Judul bukan judul atuh. Apa dong? Subtitle Yang itu teks berjalan di bawah. teks di bawah. Jadi kalau ada orang ngomong itu ada teksnya di bawah. Rata-rata kalau kita kayak nonton film yang berbahasa Inggris itu butuh subtitle ya. Karena kita nggak paham nih orang ngomong apa sih nih. Jadi kita harus baca itu di bawahnya. Kita harus baca subtitlenya. Nah, ini bisa ditambahkan subtitle secara otomatis. Kalau zaman dulu YouTube ini belum sekeren ini ya. Jadi kalau zaman dulu penambahan subtitle ini sendiri dengan aplikasi editing video. Sekarang sudah otomatis. Jadi kita nanti upload video di situ sudah otomatis, nggak usah diapa-apain, tinggal next aja sudah ada subtitlenya. Nah kalau subtitlenya mau terlihat di video itu bisa diklik yang ini nih, CC, ada tulisan ya, nanti akan terlihat di sini. Tapi dulu nih ada kelemahan di subtitle. Kelemahannya adalah kalau kita membuat video itu suaranya kurang jelas, misalkan saya ngomong Assalamualaikum, saya ngomongnya ntar dia nulisnya juga ngasal asal gitu. Jadi benar-benar harus jelas. Benar-benar harus jelas sehingga si YouTube ini nanti mendengarkan suara kita, dia bisa menulis subtitle dengan benar. Subtitle ini bukan cuma bahasa Indonesia. Bisa nanti beralih ke bahasa Inggris atau bisa bahasa yang lain banyak. Ada pilihannya di situ. Itu subtitle. Ini orang akan lebih tertarik jika yang pertama itu ada suara, ada subtitle, lalu ada background music, itu akan tertarik sekali. Juga kalau mengisi YouTube ini, biasanya saya nih ya membuat YouTube di belakang, di akhir video saya tambahkan, jika bermanfaat silakan subscribe. Itu untuk mengingatkan lagi si audiens atau penonton yang belum subscribe. Jadi langsung mensubscribe. Nah, ini dia ide tema video. Jadi kalian bisa ambil ide salah satu dari sini. Yang paling laku sekarang itu video masak dan di luar negeri. Ayo ibu-ibu yang suka nonton video masak siapa nih? Bu Aye mungkin ya. Oh, Bu Aye sibuk mungkin. Yang di rumah Bu Un, Bu Mina, atau mungkin Pak Budi, mana nih? Kayaknya ada nama Pak Budi nih ya. Mungkin Pak Budi ini kan suka masak. Nah, ini bisa nih lihat video masak. Video masak nih saya mulai dari bawah dulu nih jadinya nih. Video masak ini saya lihat Triple G's ini masaknya cuma 5 menit. 4 menit, bahkan ada yang 3 menit. Tapi itu sangat menarik karena apa? Dia pencahayaannya bagus. Jadi dia meletakkan kamera itu pas di atas mangkoknya. Jadi untuk badan dia itu tidak kelihatan, hanya mejanya aja yang kelihatan. Dia membeli tripod yang bisa apa sih namanya itu yang muter gitu. Pokoknya yang bisa ke bawah, lalu dia diberikan cahaya. Sebenarnya nggak pakai cahaya nggak apa-apa, nanti tinggal diedit saja pakai 2D. Itu sangat menarik karena juga tidak membosankan, videonya cepat. Tapi ada kekurangannya, tidak ada suara, jadi kita harus baca terus ke video masak. Dan kita nggak bisa sambil ngapa-ngapain, jadinya harus baca terus, harus pantengin terus ke video. Ada juga ini video di luar negeri, ini juga yang lagi booming. Biasanya lagi booming tuh mahasiswa yang sekolah di luar negeri, atau mungkin TKW ya. Bahkan ada pembantu itu punya channel YouTube yang udah ngetop banget dan penghasilannya belasan juta. Itu pembantu di Hong Kong, saya lupa channelnya. Itu keren banget. Dan dia menyempatkan untuk mempunyai channel YouTube karena dia pengen ada tambahan dan kebetulan majikannya menyetujui untuk itu. Nah, kalau ini contohnya si Alman Mulyana. Si Alman Mulyana ini setiap kita searching jalan-jalan di Mekah atau tentang Mekah, pasti yang nongol duluan dia.
Si Alman ini tadinya TKW di Arab Saudi. Jadi dia mungkin sekalian TKW, sekalian juga punya penghasilan lebih ya. Jadi sekalian merekam aktivitas dia, lalu ketika dia jalan-jalan, lalu ketika umroh dan lain-lain. Itu keren banget luar negeri. Saya pun mungkin yang di sini yang belum pernah ke Mekah dan pengen lihat Mekah itu bisa dibuka. Jadi kita sedikit terhibur walaupun belum pernah ke Mekah ya. Oh ternyata ini nih, apa sih Mekah dan isinya. Itu Alman Mulyana. Nah, si Alman ini sekarang sudah tidak jadi TKW, dia sudah dipulangkan karena adanya pandemi. Nah, si Alman ini sekarang tetap nge-YouTube. Ternyata istrinya punya YouTube juga. Karena dia merasakan penghasilan dari YouTube itu sangat besar. Jadi dia sudah sejahtera dari YouTube itu, channel YouTube-nya. Jadi istrinya pun punya. Dan saya lihat istrinya ini punya viewers ini punya penonton yang lumayan banyak. Jadi dua-duanya sudah punya ya. Dan alhamdulillah subscribernya juga udah banyak. Biasanya gitu, kalau satu YouTuber ini sudah sukses, pasti dia ngajak istri, bahkan ngajak anak. Masing-masing punya channel sendiri. Si keren ya, mudah-mudahan kita bisa begitu nantinya. Satu keluarga punya channel YouTube dan masing-masing punya channel sendiri, punya penghasilan. Yang kedua ada jalan-jalan. Kalau yang jalan-jalan ini ya tidak terlalu banyak dilihat orang. Kalau jalan-jalannya di dalam negeri ya. Cuma yang banyak juga ada jalan-jalan mistis atau horor, itu pasti banyak ditonton. Apalagi yang suka horor-horor nih, mungkin siapa yang suka horor di sini ya? Mbak Mia mungkin, atau Bu Aye lagi ya. Bu Juju mungkin suka horor-horor ya, suka yang gelap-gelap. Itu bisa. Tapi juga jangan, karena itu tidak mengedukasi, yang ada membuat takut. Jadi kita ini buat itu yang bisa mengedukasi teman-teman, yang bisa bermanfaat dan berpahala buat diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain, bukan yang horor-horor. Memang sih ini lebih laku. Jadi jangan hanya ingin membuat konten sehingga membuat kontennya yang lagi booming dan asal-asalan dan tidak mengedukasi. Lalu ada juga ide tema videonya make up. Ibu-ibu yang suka make up di sini siapa nih yang punya lipstick, bedak? Aye. Oh ya Bu Aye nih, itu bisa lihat make up-nya. Ini make up si Kiara Leswara ini keren banget, tapi memang make up-nya mahal-mahal. Cuma dia kadang nyoba yang murah. Ini keren banget, kalau saya lihat dibanding yang lain ya, karena memang make up ini bukan hanya dari harganya yang mahal atau yang murah, itu nggak ngaruh, tapi dari apa sih? Dari bakatnya dia ya, dari keahliannya dia memake up. Jadi walaupun make up-nya murah atau make up-nya mahal, tapi kalau ahli make up, itu pasti jadinya keren banget. Kalau saya nggak ahli kali ya. Mungkin kalau ibu-ibu di sini pakainya tepung aja udah jadi ya. Kalau misalkan masak nih, ada tepung, ketumpan tepung, bisa buat bedak gitu, di make up-in. Lalu ini nih, yang punya di rumah, yang punya kucing, hewan peliharaan, atau punya, kalau anjing mudah-mudahan nggak ada ya. Selain kucing apa ya? Oh, burung. Itu ada namanya kucing OMPW. Nah, si kucing OMPW ini dia belum monet, tapi sudah punya penghasilan luar biasa. Karena apa? Dia sering membuat short itu video pendek. Short video, jadi dia membuat video pendek. Jadi untuk aturan short video ini, walaupun belum monet, itu akan dapat penghasilan dari si YouTube. Makanya kalau misalkan, nunggu monet kelamaan nih, kalian bisa buat short video. Tapi boomingnya agak susah juga sih ya. Kucing Om PW ini keren. Karena dia ada background suaranya, si Om PW ini. Dan memang banyak penyuka kucing. Jadi yang punya kucing di rumah itu bisa direkam ya, bisa dibuat video. Misalkan kucingnya lagi ngapain. Kucing itu lucu-lucu ya kadang ya tingkahnya. Ada yang bisa mijetin, kayak kucing saya nih di rumah. Kucing adik saya itu bisa mijetin badan. Nah itu bisa divideokan. Atau lagi main bola, atau lagi makan jengkol, mungkin ada kucing yang suka jengkol, bisa divideokan. Bukan kucing, itu mah yang punya yang suka jengkol ya. Lagu, nah ini lagu, urutan pertama di YouTube yang paling banyak itu adalah lagu, lirik lagu. Tapi, ada tapinya, kalau lagu ini rata-rata tidak bisa dimonet. Jarang sekali yang bisa dimonet.
Tapi misalkan kita upload lagu, itu pasti yang nonton banyak, langsung banyak. Dan bahkan teman saya ada dosen itu dia monetnya dari lagu, nggak tahu diapain lagunya, pokoknya biar tidak kena hak cipta mungkin agak diedit-edit atau gimana, dipotong-potong gitu ya. Nah ini langsung melesat jauh. Itu kalau kalian mau upload. Tapi hati-hati juga, nanti bisa di-banned kalau kebanyakan hak ciptanya. Lalu yang selanjutnya, ini tips and trick YouTube. Yang terkenal itu ada 2. Asal kalian atau teman-teman mencari, searching di YouTube itu, mencari YouTuber pemula atau tips and trick YouTube, itu pasti yang keluar Adlina dan si Bang Den ini. Nah, dia sudah terkenal dari kemarin, 2 orang ini adalah mendapatkan penghargaan dari si YouTube. Karena mungkin viewersnya banyak, lalu rajin upload, dan konten-kontennya juga menarik. Ada juga mukbang. Mukbang tahu ya? Apa itu kepanjangan mukbang? Muka bango. Mukbang kalau makan bareng mah mukbang ya. Mukbang ini apa ya, bahasa Korea ya, untuk makan bareng, makan di videoin gitu loh. Ada Tanboykun. Nah, ini bisa juga jadi ide ya. Misalkan kalian mukbang jengkol segalon. Itu bisa. Atau mukbang apa ya, kepiting raksasa. Pokoknya yang raksasa-raksasa itu boleh mukbang. Atau mukbang apa ya, mukbang kayu bakar. Tapi kayaknya kalau itu nggak mungkin. Membuat orang tertarik. Lalu ada lagi yang kuliner nih, yang hobi makan. Nah ini paling enak karena selain kita dapat penghasilan, kita juga bisa kenyang dari hobi makan ini ya. Itu bisa di kaki 5, tapi resikonya ya kalau kurang bersih kita tetap harus makan, mau sakit perut mau enggak itu tetap harus makan walaupun pedas. Nah mungkin ibu-ibu cocoknya yang hobi makan nih kayaknya nih, ibu-ibu nih selain masak itu juga biasanya ibu-ibu hobi makan sisaan si anak, bener nggak tuh? Bapak-bapak mah ya sama juga sih, kalau ibu-ibunya udah kenyang ya udah ke bapak aja deh sisanya makannya gitu ya. Bener banget, Bun Bun. Ya itu sih hobi makan. Besok bisa nih judulnya hobi mukbang, hobi makan digabung semuanya. Ada lagi menolong orang sedekah. Ada namanya rumah makan gratis. Nah rumah makan gratis ini punya siapa ya saya lupa. Nah dia itu sudah undang oleh Hitam Putih. Lalu pokoknya banyak diundang di televisi dan juga si rumah makan gratis ini, karena dia makanan gratis ya. Awalnya dia ini nggak punya apa-apa, tapi dia memberikan nenek-nenek itu satu makan gratis, dan dari nenek-nenek itu wasilahnya kata dia setelah nenek meninggal itu dia jadi berubah drastis ekonominya karena doa nenek-nenek tersebut. Bagi ibu-ibu yang suka Korea apa Korengan nih? Korea ya. Siapa yang suka nonton Koreaan nih? Ini bisa dilihat keseharian ibu-ibu di rumah, Hami Momi. Itu viewersnya banyak banget, sampai jutaan. Tapi ngeteknya banyak. Jadi kalau ibu-ibu mau ngetek keseharian di rumah, keseharian misalkan nyuci, ngepel. Jadi walaupun kita ngapa-ngapain di rumah, tapi dapat penghasilan ya. Selain dapat penghasilan, kerjaan rumah juga beres. Mau nggak tuh? Asik kan? Jadi kalian ngetek misalkan lagi nyuci, di-tag. Terus paling ngeteknya cuma berapa detik, matiin. Setelah itu ngetek lagi. Ngetek itu maksudnya ngambil kamera, ngevideoin. Lalu kita ngetek lagi cuci piring, di-tag lagi. Terus misalkan lagi nyiram tanaman, di-tag lagi. Nah itu nanti video-video yang pendek-pendek nanti bisa digabungkan sehingga dapat satu video. Jadi tagnya banyak. Kayak film itu tagnya ya, itu ada di Hami Momi. Itu bisa dicek sendiri, itu keren banget. Tapi kalau si Hami Momi ini bukan silent vlog, karena dia ada suaranya, ada suara kayak jangkrik atau apa. Karena si Hami Momi ini dia punya rumah sepertinya di tengah-tengah hutan kali ya, karena sepi banget. Kalau kita kayaknya kalau nggak silent vlog banyak ya, banyak kerusuh, mungkin ada anak-anak atau ada kendaraan lewat, itu nggak bisa. Lalu yang selanjutnya ini ada dakwah. Ini ada sejarah Nabi, cerita tentang Islam. Kalau saya tertariknya biasanya tentang sejarah sahabat Rasulullah, cerita tentang Islam. Misalkan ada sahabat Nabi yang suka membuat
Rasulullah tertawa. Nah, ini bisa di channel Tafakur Fidin. Tadi masak sudah ya, Tripujis. Yang paling enak menurut saya buat ibu-ibu, kalau buat bapak-bapak yang paling enak itu jalan-jalan. Lalu mukbang bisa juga nih bapak-bapak biar nambah gendut mungkin perutnya ya. Karena saya lihat bapak-bapak sekarang itu semakin sejahtera. Bukan cuma ibu-ibu yang sejahtera karena pandemi, tapi ternyata bapak-bapak juga kalau mungkin diukur dengan neteran itu mungkin lebih besar beratnya bapak-bapak dibanding ibu-ibu. Lalu untuk ibu-ibu bisa ini kayak masak. Dan keseharian ibu-ibu ini aja, keseharian ibu-ibu di rumah itu paling gampang menurut saya sih itu. Kita beralih ke aplikasi editing video gratis. Nyarinya gratis aja sama kayak saya nggak mau bayar. Karena apa? Karena belum monet. Rencananya nanti cari yang bayar kalau sudah monet. Yang pertama itu ada KineMaster. Ini sudah sangat terkenal tapi agak membuat lemot handphone karena dia fitur-fiturnya banyak ya. Dan ada watermark. Udah tahu di sini watermark itu apa? Saya kayak ngambil mahasiswa, ntar saya tunjuk deh. Ini mungkin Mama Anissa tahu kali, Mama Anissa saya belum kenal ini. Apa itu? Apa ya kira-kira watermark itu ya? Air nih, air. Atau Bu Juju, Bu Juju. Ketawa-ketawa aja nih Bu Juju. Soalnya saya biasa ngajar mahasiswa juga gitu, suka saya tunjuk gitu. Biar nggak ngantuk. Kadang ada mahasiswa tuh yang saya ngajar, kalau offline ya sebelum online itu, diam aja, akhirnya saya tunjuk jadi kaget. Langsung gitu, iya Bu. Ada watermark itu biasanya kalian kalau membuat video itu ada tulisan KineMaster di sebelah, misalkan di kanan atas ya ada tulisannya. Kita nggak mau kan ya, misalkan buat video lalu editing dan ada tulisan KineMaster, kok kayaknya nggak original banget, nggak original video kita gitu karena ada watermarknya. Boleh buat watermark tapi dengan nama channel kita sendiri, kita watermark, kita tulis Embuns Review. Wah, itu keren banget kalau itu. Makanya ini gratis tapi ada watermarknya. Kalau mau nggak ada watermarknya si KineMaster ini harus bayar. Insert juga ini yang lebih banyak dipakai oleh si YouTuber. Ada watermarknya juga. CapCut ini bacanya hati-hati ya, CapCut apa CapCut. CapCut itu juga ada watermarknya. Tapi ini si CapCut ini lebih ringan dibanding dengan KineMaster yang terlalu banyak menu-menunya. Kalau saya pakainya Youcut ya bacanya ya. Ribet juga nih bacanya. Biasa saya lidah Betawi kali ya. Jadi ada Youcut ini tanpa watermark, makanya saya pakai agar video saya itu terlihat orisinil. Dan ada VLC. Kebanyakan orang taunya VLC ini hanya untuk dengerin lagu ya di laptop ya. Padahal bisa buat ngerekam video. Atau kalian kalau yang punya laptop nggak punya aplikasi dan males install, itu bisa ngerekam satu layar tapi nggak bisa pindah-pindah ya. Misalkan kita ngerekam YouTube atau ngerekam PowerPoint deh, itu PowerPoint aja nggak boleh pindah-pindah. Itu ada namanya aplikasi perekam game, tinggal di Ctrl G aja itu sudah keluar, bisa ngerekam langsung, ngerekam layar di laptop. Di handphone juga ada ya screen recorder. Nah, ini kita sudah beralih ke upload video. Pastinya kalau ibu-ibu lihat YouTube tuh pertama kali di berandanya, saya kalian lihat-lihat dulu ya layarnya sampai ke bawah, lihat nih kira-kira ada nggak sih judul dan thumbnail yang menarik. Ternyata ada nih, saya kadang ngelihat kayak gini aja udah tertarik nih. Wih, ada kapal nih lagi gini, bener nggak ya kapal Nabi Nuh ditemukan di Turki? Penasaran, saya klik, ternyata isinya ya nggak sepenuhnya benar, walaupun ada beberapa benar. Ya ini kan strategi untuk menarik si viewers dulu ya. Kalau sudah itu gampang lah, nanti pasti dianya akan buka channel kita terus. Nah, thumbnail ini itu tidak ada di video, jadi kita bisa download gambarnya dan menambahkan tulisannya. Thumbnail ini adalah cover depan video. Kita buat kalau yang nggak punya aplikasi bisa dibuat dengan Microsoft PowerPoint, itu yang biasa saya lakukan karena saya nggak mau install PicsArt, ribet kalau pakai handphone ya.
Jadi saya pakai PowerPoint aja, itu nanti kalian didesain, setelah itu di save as menjadi JPEG, gambar. Upload video juga yang kedua, nanti ada menu playlist. Selain ada menu thumbnail, nanti ada menu playlist. Playlist itu saya buat, misalkan ada mata kuliah rekayasa perangkat lunak dari pertemuan 1 sampai akhir, saya letakkan di situ sehingga nanti viewers atau mahasiswa itu bisa langsung mencari mana nih kira-kira yang rekayasa perangkat lunak, atau misalkan masak harian itu bisa dicari di situ, atau masak bulanan bisa juga. Nah, di YouTube ini juga ketika kita upload itu ada end screen. End screen ini adalah tampilan di akhir video, di beberapa menit di akhir video. Ini termasuk strategi promosi video. Jadi kita bisa tambahkan di situ tulisan subscribe. Lalu ada penambahan video juga. Nah, video di sini bisa kita pilih ya. Pilihnya gimana? Ini klik aja videonya dulu, baru diklik. Nanti otomatis YouTube akan mengeluarkan kayak layar gitu. Kita bisa pilih video yang mana yang mau kita tampilkan di akhir video tersebut. Misalkan video yang baru kita taruh di sini boleh, tinggal dipilih saja. Tadi saya tambahkan agar si viewers ini, audiens ini tidak lupa untuk subscribe. Ini ditambahkan untuk subscribe-nya. Nanti kalau diklik ini ada tulisan subscribe. Nah, ini kalau upload video ini minimal seminggu sekali, minimal ya untuk ibu-ibu, karena video ini yang sulit adalah editingnya, bukan pembuatannya. Kalau kita hanya buat video, upload itu gampang, tinggal buat video yang itu agak lama lalu diupload. Nah, editingnya itu yang lama. Kalau tidak diedit ya dicoba saja, nggak masalah. Nanti saya kasih contoh YouTube yang simple banget. Tapi viewersnya lumayan banyak. Tapi lebih sering lebih bagus, karena apa? Karena kalau belum monet ini akan dihitung jam tayangnya. Jadi kalau lebih sering itu orang pasti akan menonton lebih sering juga. Nah, ini yang terpenting juga. Kalau kita punya, bukan cuma YouTube, Shopee juga. Shopee, saya pernah dengar ada anak muda yang berhasil lewat Shopee gitu ya jualan. Dan setiap pencarian yang keluar, dia lagi. Itu banyak pasti dibeli orang. Kita mencari, kita bukan wajib ya, harus mencari kata kunci yang tepat untuk YouTube kita. Seperti ini nih, tadi saya mencari resep martabak, yang keluar adalah si Devina Hermawan, ini sudah sangat terkenal ini. Ada 3,5 juta views. Nah, tadi saya install Tube Budi, tulisannya Tube Budi. Bukan Ibu Budi ya, kayak kita belajar kelas 1 SD. Ini Tube Budi. Nah, ini di sini sudah terlihat kalau kita klik videonya, nanti Tube Budi ini akan menempel di browser kita. Browser itu seperti Chrome, itu ada Mozilla, ada kan ya di handphone maupun di laptop. Itu kalau kita klik si videonya, itu akan ada keluar kata kuncinya. Makanya kita contek aja, kita kopas aja semua kata kunci dia. Kalau kita mau buat video tentang martabak. Tapi juga jangan gini, misalkan kita buat video tentang jalan-jalan, tapi kita kopas sih kata kunci martabak ini. Ya nggak nyambung. Harus kita searching lagi, misalkan jalan-jalan di Eropa, kita searching lagi. Kira-kira yang teratas siapa nih? Nanti si Tube Budi ini akan otomatis di sebelah kanan, kalau kita klik videonya, ada di situ teks-teksnya. Itu kata kunci. Ini nanti ditambahkan ketika upload, itu ada tulisan TAGS, tags. Itu dikopas semuanya. Tapi nggak bisa langsung kopas semua ya, harus ketik satu-satu, lalu pemisahnya dengan koma. Lalu diketik lagi misalkan resep martabak, koma. Lalu resep martabak manis, koma. Ikuti saja. Lama-kelamaan kalau di searching, kita mudah-mudahan ada di paling atas ya, karena searching ini memang sangat berguna. Di Shopee pun seperti itu. Kalau kita mau punya toko, itu harus cari kata kunci yang tepat. Ini yang paling penting, kalau misalkan kalian sudah buat video, sudah diedit, like, share, and comment. Komen apa komen nih?
Kalau komen mau pelawak ya. Like, share, and comment ya. Jangan lupa subscribe. Itu kalau bahasa saya ke mahasiswa, sehingga bikin mahasiswa ketawa. Karena kalau di subscribe benar suka nggak mau. Jadi kadang awalnya saya memang nggak pengen punya channel, nggak pengen menekuni channel, tapi kok sayang ya saya punya mahasiswa banyak ditonton. Awalnya juga mahasiswa tersebut nontonnya sedikit, saya lihat viewersnya dikit, terus mereka nontonnya juga nggak diperhatiin, bukan karena pengen nonton juga, agar mereka memahami apa yang saya jelaskan. Jadi saya membuat strategi itu di video ini juga bisa dibuat strategi untuk video umum. Jadi berikan di dalam video itu pertanyaan yang bisa dikomen atau pertanyaan soal yang bisa dikerjakan. Berikan seperti itu. Jadi nanti mereka komen di bawah. Misalkan apa yang dimaksud dengan ini, komen di bawah ya. Nanti semuanya komen. Lalu ini juga ada media sosial, ada Facebook. Facebook ini sudah jarang sih ya. Rata-rata itu yang punya YouTube itu pasti punya IG. Kebanyakan ya. Punya Instagram, dan di Instagram ini kalau kita YouTube-nya sudah banyak, subscribe-nya dan penontonnya sudah banyak, itu bisa di endorse. Misalkan tadi make up, oh nanti di endorse sama si make up, misalkan Mustika Ratu ya, itu dikasih gratis. Ibu-ibu biasanya kalau yang gratis demen nih, ya Mbak Minah ya, kalau yang gratis demen datu endorse. Iya betul. Makanya kita ini kayak tadi ya, kuliner, itu kuliner masukin ke IG. Setelah itu nanti, kuliner terus ntar ada endorse-nya. Mungkin ada yang ngasih Dunkin Donut atau McD atau kelas restoran papan atas gitu untuk di endorse sama kita. Di review sama kita makanannya itu di IG. Tapi ada juga seperti tadi yang masak si Tripujis itu saya lihat dia tidak punya IG, tapi dia sukses. Itu juga nggak masalah. Dan yang paling gampang itu nge-share video ke WA group. Itu paling gampang. Paling banyak pasti ibu-ibu jarang mungkin yang lihat Facebook, lihat IG, orang kerjaan rumah aja udah banyak. Kadang kerjain rumah itu ngelihat jam, tahu-tahu jam 11 ya. Nyapu, ngepel, apa segala macam. Nah, itu di WA group saja, dan status WA itu akan banyak yang lihat. Nah, ini nih ibu-ibu nih TikTok nih, jangan joget-joget ya di TikTok. Tapi berikan edukasi di TikTok. Kalau kita punya channel itu taruh di TikTok. Sekalian promosi. Itu ada endorse-nya juga. Jadi kayak di TikTok, lalu bukan di TikTok sih, di pusat perbelanjaan seperti Shopee, Tokopedia itu ada program affiliate. Affiliate ini nanti kita promosiin sekitar ke halayak, kita promosiin produknya. Setelah itu kalau setiap ada yang beli itu promosi kita akan dapat penghasilan. Ya mungkin nanti aplikasi Pak Ferry Diska mudah-mudahan bisa seperti itu juga ya. Intinya sih jangan bosan dan malu untuk sering share video ke medsos. Rata malu nih, awal-awal saya juga malu ya. Ada suara saya lagi, ada gambar saya kan malu. Tapi nggak boleh malu. Emang kalau YouTuber itu pada nggak tahu malu, tapi juga jangan sampai buka-bukaan, jangan juga. Maksudnya nggak tahu malu, ya bener-bener gitulah, ngelawak apa, pokoknya bener-bener jangan malu-maluin asalnya Bu ya. Iya, jangan malu-maluin. Ada yang udah senyum-senyum sendiri, saya lihat ya. Lalu ini yang paling penting nih, aturan monet. Susah sih ya, 4.000 subscriber. Kemarin itu mungkin panitia membuat seminar ini, ada ide ini, karena kita ingin memakmurkan bersama, baik kader maupun non-kader, pokoknya warga Indonesia lah ya. Kita nanti bisa di grup WA nanti teman-teman buat channel YouTube, lalu saling subscribe. Itu langkah yang harus dilakukan pertama kali. Saling subscribe dulu, karena kalau nyari orang lain kayaknya nggak mungkin deh. Jadi teman sendiri dulu. Atau bisa ikut YouTube community, itu ada di Timon Adiasa atau di beberapa itu ada YouTube community, saling subscribe. Tapi hati-hati kalau ikut seperti itu ya, karena kadang ada YouTuber yang suka iseng, taruh pornografi lah atau apa, itu juga hati-hati. Kalau saling subscribe ini gampang lah ya, kita tinggal share-share, atau kita kalau share itu biasanya dicuekin. Pengalaman saya, misalkan share ke grup, itu pasti dicuekin, gak ada yang jawab. Saya bilang nih orang pada kemana ya, mungkin pada belum makan kali ya, dijapriin aja satu-satu, tolong subscribe dong, kalau perlu saudara,
Pak Japri aja. Kalau Japri otomatis dia nggak enak ya. Nah itu saling subscribe. Untuk awal-awal, kalau nanti sudah banyak, ya diemin aja ntar juga subscribe otomatis. Lalu yang kedua, 1000 jam tayang. Banyak banget ya, jadi orang itu harus nonton channel kita selama 1000 jam. Berapa hari, berapa bulan, berapa tahun tuh? Apa berapa Masehi lagi, berapa abad? Ini awal-awal saya akalin seperti ini, nonton sendiri tanpa gunakan akun sendiri. Apa maksudnya? Kita buka laptop itu ada banyak browser. Nah, di banyak browser ini kita bisa buat akun Gmail ini beda-beda. Misalkan kita buka Chrome, kita buka Mozilla atau Opera, itu bisa login dengan berbeda akun Gmail yang kita buat. Nah, itu bisa langsung nonton YouTube. Otomatis si YouTube nggak tahu nih, ini si Embun apa bukan nih, karena akunnya beda ya. Kita kan bisa buka di beberapa browser. Nah, nanti kalian teman-teman bisa lihat ada subscribernya itu hasil pengembangannya gimana sih? Oh, ternyata dari 1000 baru 533. Oh, dari 4000 baru 1945. Ini bisa digenjot, bisa dipercepat kalau kalian rajin share, lalu rajin buat video. Kalau males ya, ininya juga males. Dan yang terakhir adalah buat akun Google AdSense. Ini kalau sudah monet ya. Kalau sudah 4000, kalau sudah 1000 dan disetujui oleh si YouTube. Ini wajib buat. Karena nanti pembayaran lewat sini, AdSense. Dan itu kalau sudah mau dibayar berarti kita dapat surat cinta dari si YouTube. Dari luar negeri langsung surat cintanya. Surat cintanya berupa total dana yang kita dapatkan dari si YouTube. Ada salah satu YouTuber juga cerita sebulan itu pernah dapat Rp9.000 saja karena viewersnya dikit. Akhirnya dia berpindah haluan dari yang tips and trick YouTube jadi keseharian ibu-ibu. Jadi boleh YouTube ini kalau memang penghasilannya kok saya lihat kok sedikit-sedikit terus, itu boleh berpindah haluan. Cari yang lagi viral saat ini. Contohnya tadi keseharian ibu, tadi kayak si Hami Momi ya, itu lagi viral. Dia berpindah haluan sehingga banyak yang nonton. Dan sekarang penghasilannya alhamdulillah sudah jutaan. Ya minimal 1 juta lah. Itu buat ibu-ibu tuh udah seneng banget 1 juta aja. Bisa buat makan bakso berapa mangkok ya. Ini pesan saya, jangan ambil video orang lain lalu diedit, itu jangan, karena nanti bisa di-banned itu nanti bisa ditutup channel YouTube kita. Meskipun banyak banget saya lihat ada yang ambil kayak video Ustaz Hadi Hidayat itu dipotong-potong, itu banyak banget. Dan memang laku keras ya, kayak short-short gitu kan banyak. Cuma hati-hati ya, memang laku, tapi jangan demi konten lalu mengorbankan yang lain juga. Nah ini ada channel unik, kalau teman-teman buka YouTube, itu teman-teman buka tutorial memasak air. Bayangin masak air aja ada yang nonton coba. Masak air, udah gitu nggak diedit videonya. Kameranya cuma begitu. Terus juga mungkin suaranya juga banyak, nggak jelas. Nggak ada background. Masak air biar mateng gitu ya, Bu? Iya, masak Indomie. Tuh. Ya, ini mah gantung niat ya, rezeki yang punya Allah. Jadi kita patut berusaha, jangan cuma niat doang sih, ikhtiar. Upload, terus share, terus. Masak air aja nontonnya berapa? 1484, lumayan banget itu. Padahal cuma masak air. Gimana kalau masak jengkol? Pasti lebih banyak nih ibu-ibu, bapak-bapak yang nonton jengkol mulu dari tadi saya ya bahas. Kayaknya lapar nih, saya udah siang. Nah itu masak air ya. Mungkin besok ada yang unik-unik atau tutorial jilbab, hijab, syar'i. Hijab segi 4 yang syar'i gimana nih kayak Bu Aye nih. Gimana nih cara ngelekuk-lekuknya, diputer-puter apa. Udah kayak lontong gitu kan. Kalau saya emang nggak bisa. Kalau saya bisanya yang instan aja, yang jelek langsung masuk ya. Kalau yang Bu Aye mungkin bisa muter-muternya. Saya bingung muternya. Takut keputar di leher. Kan kecekek. Emang apa sih muter-muter, jalannya ditutup apa ada kondangan? Muter-muter. Ya, ada kondangan mungkin. Itu masak air. Makanya besok kalau teman-teman niat udah punya channel, ya udah video ini aja apa adanya masak air. Tapi ingat video ini jangan terlalu banyak. Kayak keluarga, anak-anak itu mesti hati-hati juga karena suka banyak yang iseng ya, kayak pedofil tahu ya.
yang mungkin yang lesbi, gay seperti itu, hati-hati zaman sekarang. Ada juga ini series Eko, ini perlu saya klik nggak ya? Nggak usah kali ya Bu Aye ya, waktu saya masih lama nggak? Nanti diklik sendiri aja ya. Ada juga ini yang saya aneh nih. Awal saya lihat di beranda, ini gambarnya ada ibu-ibu. Si Fiersa Besari ini, tapi memang dia awalnya dari Instagram sih udah terkenal. Si Fiersa Besari ini, awal videonya ini adalah gambar ibu-ibu, tulisannya, "Bu, anakmu gagal." Saya penasaran, kayaknya bagus nih, kayaknya membuat saya sedih nih. Kayak klik lah itu, nggak taunya keluar tulisannya doang sama suara, kagak ada videonya. Ya, penonton kecewa. Kok tulisannya hanya tulisan dan suara, tapi suaranya itu bagus, dia pakai mic, lalu back soundnya itu juga bagus. Pokoknya seakan-akan kita yang gagal, seakan-akan kita anaknya. Makanya Bu, anakmu gagal. Kalau saya udah baca komennya itu banyak banget yang komen, dan ada yang bilang, siapa yang gagal nih? Nah, itu hanya YouTube tulisan dan suara. Tapi viewersnya lihat 1 juta. Tadi kan Mas Khair cuma 1.000. Ini viewersnya 1.720.618. Banyak, lumayan tuh, bukan banyak lumayan, banyak banget. Ya Bu Aye, sudah selesai. Semoga tadi mungkin saya tidak berlama-lama, takut pada ngantuk ya. Tadi kan sudah banyak penjelasan. Ya intinya sih kesimpulannya harus ada niat, selain niat itu ikhtiar. Jalankan terus tanpa ragu, rezeki Allah itu kapan nanti siapa tahu. Kayak ada satu channel ibu-ibu juga, tadinya viewersnya dikit, sekarang sudah banyak karena dia menekuni, benar-benar menekuni, dan sekarang sudah kebeli kulkas dan alat rumah tangga, bahkan rumah. Itu yang penting kita tekun, bukan hanya kerja keras tapi harus tekun. Insya Allah, Allah juga akan menilai hasil dari usaha. Rezeki itu Allah yang ngatur ya, ditunggu saja ya. Kalau memang Allah menakdirkan kita kaya, insya Allah kaya. Kalau memang belum, ya jangan putus asa. Terus makan jengkol lagi dah. Soalnya saya lihat ada yang ngunyah, saya jadi kepikiran jengkol mulu nih. Sekian dan terima kasih. Saya pakai pantunnya Bu Juju nih. Burung nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya teman-teman ya. Sudah banyak dapat informasi, masukan dari ibu dosen kita yang insya Allah nih makin semangat nih setelah ini nih. Jadi sekedar berbagi teman-teman. Adik kandung saya juga YouTuber. Jadi berawal dari pandemi, suaminya teknisi di mall di Funworld. Karena beliau dirumahkan, Funworld saat itu langsung ditutup total. Beliau iseng. Akhirnya beliau, adik saya ini membuat lagu-lagu anak-anak, tapi menggunakan animasi. Animasinya itu dibuat sendiri oleh dia. Iseng-iseng aja, kan beberapa di Play Store juga banyak tuh cara membuat animasi gitu kan. Dia iseng menggunakan animasi, masih sederhana sekali itunya, animasinya, lalu cuma tinggal dimasukin lagu anak-anak yang tidak ada copyright-nya. Dan Masya Allah teman-teman, setelah sekitar 2 bulan dia langsung bisa monet. Walaupun proses monetnya itu sudah izin dapat surat cinta dari YouTube-nya setelah 2 bulan karena viewersnya itu banyak. Lalu dapat surat cinta, proses pengiriman segala macam, total dia 4 bulanan dia sudah bisa mengantongi sekitar 8-10 juta per bulan. Gitu. Jadi tadi kembali lagi bahwa rezeki ya teman-temannya, rezeki, dan memang rezekinya dari situ. Dan tapi ini tidak harusnya membuat kita semakin bersemangat nih, tidak membuat jadi yang bikin animasi nggak bisa. Bu Aye kalau bikin animasi tadi ada beberapa contoh kan ya dari Bu Umbun, kita bisa masukin yang sesuai dengan passionnya kita. Ada masukan juga dari beberapa content creator bahwa kalau mau cepat monet itu
dan kita pengen tahu passionnya kita di mana, kita bikin 40 video. Bayangin tuh 40 video. Jadi kalau sebelum 40 video itu kita jangan menarik kesimpulan tentang wah kayaknya YouTube gue nggak laku nih. Enggak. Tapi kalau sebelum 40 video sudah monet, Masya Allah itu rezeki. Jadi ketika sudah 40 video kita sudah masukin ternyata tidak monet juga, berarti kita harus banting setir, ganti passion kita. Karena dengan kita 40 video itu kayak ngilik-ngilik pihak YouTube gitu loh, Bu. Ini ada orang nih bikin 40 video, walaupun video-video pendek itu nggak masalah. 40 video nih di akunnya. Itu kayak manggil-manggil orang YouTube untuk memberikan surat cinta ke kita. Tapi kalaupun belum 40 video kita sudah dipanggil, berarti itu rezekinya kita. Jadi jangan mengambil kesimpulan tuh kayaknya passion gue nggak di ini nih, nggak di YouTube gitu. Kita coba sama-sama. Nanti mungkin next kita akan bikin cara ngonten di IG jadi selebgram, itu juga bisa. Nanti kita akan mungkin next kita akan ngadain webinar seperti itu lagi ya Bun Bun. Insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya kita untuk bisa kembali lagi berkumpul ya teman-teman. Ya selanjutnya adalah acara sesi tanya jawab. Ya teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Boleh di chat di kolom chat, di kolom chatting. Dari Bu Mia saya bacakan dulu ya, yang terbaru masuk. Dari Bu Mia Kurniasih nih Bun Bun, saya bacakan. Bismillah, izin bertanya. Cara mengupload video ke YouTube dengan menggunakan laptop dan HP, apakah caranya sama? Silakan Ibu Bun. Langsung dijawab ya Bu Aye. Langsung dijawab boleh. Sambil menunggu nanti teman-teman yang lain bertanya. Sama Bu Mia, ada tanda plus. Kalau di handphone ada tanda plus, begitupun juga dengan di laptop. Sebentar, saya coba dulu ya. Ini saya kelihatan nggak lagi buka browser? Iya. Loading. Kelihatan Ibu. Ada browser Zoom ya. YouTube sudah kebuka? Sudah Ibu. Nah, itu ada tanda plus ya Bu Mia. Situ tinggal diklik aja create. Sama dengan di handphone, itu tanda plusnya ada di bagian bawah tengah. Ini cari tanda plus. Oke ya Bu Mia, apa ada yang mau ditanyain lagi? Sama aja kok. Ada lagi Mbak Aye? Ibu-ibu apakah ada yang ingin bertanya? Tanyain ke Bu Mia. Apakah Bu Mia adakah lagi tambahan? Apakah sudah jelas? Ya, insya Allah cukup. Makasih Bun Bun. Sama-sama Bu Mia. Jadi nanti kita kelanjutannya di WA group ya, Bu Aye ya. Ini hanya berapa teori-teori aja, tapi mudah-mudahan menginspirasi dan tadi ada tips and triknya. Nanti kita berlanjut di handphone. Kalau channel saya jujur itu juga belum difokuskan sekali, hanya baru teori-teori mata kuliah aja. Jadi mungkin yang nonton baru mahasiswa. Nanti insya Allah difokuskan ketika libur semester. Kita bersama-sama ya. Ya, Bu Bun, izin menambahkan untuk yang di handphone ya. Mungkin ada beberapa perbedaan sedikit. Ketika di handphone, teman-teman bisa buka YouTube-nya. Bun Bun, saya mohon izin untuk share screen sebentar. Kalau untuk di YouTube, ya teman-teman, seperti ini ya. Akunnya kita klik seperti ini. Ya, kita bisa klik yang your channel, channelnya kita. Nih,
Ini mohon maaf ini video pembelajaran saya untuk di SD. Di manage videonya atau misalnya kalau mau manage mau mengedit tinggal di manage, teman-teman tinggal plus yang di sini nih yang bawah upload ke video. Jadi videonya teman-teman harus sudah ada dulu, langsung ntar tinggal di upload video seperti itu. Jadi kalau untuk di laptop sudah ada tanda plus langsung di sampingnya tadi, di bagian atas kanan agak ke tengah. Tapi kalau di handphone teman-teman harus dulu masuk ke akunnya, ke channelnya kita, setelah itu plus juga boleh ya. Kalau misalnya yang penting yang ke kita ya, saya Ibu. Kalau misalkan di handphone biasanya kalau handphone itu pastinya udah login Gmail ya, rata-rata seperti ya, itu betul, ya. betul. Dibuka aja YouTube-nya langsung bisa kok tanda plus itu. Yang penting ada tanda plus di bawah. Jadi teman-teman intinya tinggal nambahin aja, yang penting videonya sudah ada. Ya, penting videonya sudah ada. Dan kalau bisa sih kalau di handphone kayaknya nggak bisa terlalu besar, apa bisa besar sih Bun Bun? Itunya apa bisa namanya? Bisa juga. Oh, bisa juga. Tapi nanti kalau videonya besar itu ketika ditonton nanti oleh audiens yang kira-kira mungkin agak lemot internetnya itu lama. Jadi tergantung juga bandwidth-nya. Oh, jadi better video-video pendek saja ya? Ya, pendek sama kapasitas filenya jangan terlalu besar. Kalau saya biasanya saya convert jadi kecil. Oh, jadi ketika lagi upload video, ketika kapasitas filenya besar itu makan waktu lebih lama ya? Dan viewersnya juga nanti juga agak lemot juga. Tapi kalau kapasitas besar, tapi kalau ada HD, ada SD HD itu high resolution gitu, itu lebih bagus ketimbang yang di convert cuma standar aja resolusinya. Bu Bun, ada pertanyaan dari Bu Yeti. Assalamualaikum Bu, mau tanya, kan tadi Ibu bilang kalau kita harus rajin-rajin upload video. Nah, minimal berapa video nih yang harus kita upload per harinya? Silakan Bu Bun. Itu ada tulisan per hari ya? Per harinya. Ini minta masukan aja maksudnya Bu. Tadinya harus sering-sering. Ada nggak misalnya kalau cara kuantitasnya per hari? Sebetulnya nggak per hari juga, karena saya lihat di Ariana ini dia malah per minggu. Tapi ada beberapa orang yang idealis ya, idealis dalam arti, oh ya, putus-putus nggak Bu Ayu suara saya? Tidak Ibu. Iya, karena di saya jaringannya unstable. Ya, jadi si Ariana ini tadi dia keseharian itu seminggu sekali, karena mungkin dia termasuk orang yang idealis ya. Editing videonya itu benar-benar harus yang bagus. Benar-benar harus pencahayaannya bagus, selalu ada suaranya, sehingga itu makan waktu lama seminggu. Tapi kalau cuma masak air dan itu mau diupload sehari 5 kali, 3 kali, boleh aja, nggak masalah. Hanya kalau YouTuber pemula itu, kalau saya sih sehari sekali, biasanya seperti itu. Ini si Mbak Yeti ini bisa upload cara pembuatan donat atau mengupload video usahanya Mbak Yeti. Usaha dalam donat ya Mbak Yeti ya. Itu bisa sekalian promosi, siapa tahu banyak yang beli kan ya, termasuk kita-kita nih. Gimana Mbak Yeti? Iya Bu. Apa kabar Mbak Yeti? Alhamdulillah. Baik Ibu, sehat. Besok bikin channel YouTube yang itu ya. Ini udah biasa Yeti. Iya. Itu channel resep bikin donat ya. Saya juga pengen lihat itu resepnya ya. Iya, siap Bu, insya Allah. Iya, sama promosiin nama inimu. Oh iya, betul. Usahanya. Nama usahanya ya Bu ya, mereknya Bu ya. Betul. Iya. Ya. Ini Bu, saya izin bertanya lagi Bu. Kan waktu itu kan saya pernah sempat punya channel YouTube juga. Tapi waktu itu kan udah pernah sempat nge-AdSense juga kan ya buat monetization gitu kan. Tapi beberapa sebulan yang lalu kurang lebih itu dia
ada pesan dari si AdSense-nya itu, Google-nya, di YouTube-nya, kalau ditutup dulu katanya si monetization-nya, karena memang saya kan belum ngupload video lagi gitu kan. Nah, itu kira-kira untuk mengaktifkannya kembali itu sama atau bagaimana caranya, Bu? Ditutupnya itu karena dia memberikan alasan nggak? Kan biasanya ada tuh dia ke email tuh ya. Apa alasannya dia menutup? Ada nggak dia ngirim email? Iya, dia ada alasannya itu karena penonton yang di channel saya sama di videonya itu belum sampai target yang dia ituin. Kan kalau untuk monetization kan dia kan ada berapa Betul. yang tadi Ada minimalnya, gitu kan ada ya. batas minimalnya, betul. Iya, batas minimalnya kan. Nah, itu belum sampai kan. Nah, mungkin sama dia ditutup gitu. Nah, terus itu untuk mengaktifkannya kembali itu bagaimana ya? Oh bisa, itu Soalnya kasusnya sama dengan seperti saya ya. Jadi nanti kamu iya. hapus AdSense-nya aja. Loginnya jangan dihapus, akunnya jangan dihapus yang AdSense, tapi dihapus yang di dalam monetnya itu. Ada kan ya settingan di YouTube-nya ya? Kamu taruh di situ ya? Settingan Iya. di YouTube-nya kan? Nah, itu dihapus aja, nanti ditulis lagi. Oh gitu, dihapus dulu. Iya, karena juga saya ditutup sementara karena memang belum 4.000. Makanya kalau belum 4.000, jangan nulis dulu. Ini kita udah bernafsu ya. Dulu banget itu Ibu, saya pernah bikin video apa sih itu ya? Pernah sempet sampai ditonton sampai baru 1.000 doang sih, belum nyampe 4.000. Ya lumayan. Jadi nanti kalau, oh ya ada satu saran lagi, kalau misalkan sudah membuat channel, itu harus sudah diklik monet. Jangan baru membuat channel kayak saya dulu buat channel, dulu viewersnya lumayan kan ya awal-awal, itu saya nggak klik monet, jadi angus. Saya baru klik monet itu setahun kemudian. Jadi yang setahun itu viewersnya angus, jam tayangnya juga angus. Makanya kalau baru buat channel langsung klik monet, monetization, ada tuh menu di sebelah kiri. Ya, jadi itu kan AdSense-nya ditutup. Nanti dia, yang penting kamu udah klik monet, nanti dia akan ini kok menghitung yang dulu-dulu, nggak angus gitu, nggak. Iya. Yang penting itu di close aja, nanti di add lagi. Oh iya. Ya, makasih Bu. Sama-sama Yeti, sehat selalu. Jangan lupa donatnya. Iya, insya Allah. Oke Bu. Ya, Terima terima kasih Bu Yeti ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Asma. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau untuk bisa dapat AdSense, apakah ada ketentuannya? Seperti itu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AdSense itu bisa langsung dibuat Bu, tanpa kita harus ada 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, itu bisa langsung dibuat. Tapi seperti tadi yang Yeti bilang, itu nggak bisa di add karena AdSense itu dia terpisah dengan YouTube ya, akun YouTube. Jadi buat akun AdSense sendiri itu belum bisa dikoneksikan dengan akun YouTube kalau belum ada persetujuan dari pihak YouTube. Tapi tetap kita harus klik monetization dulu. Kalau nanti sudah persyaratan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, itu baru kita masukkan si akun Google AdSense ini. Nanti ada kodenya. Ada kode di sebelah kanan atas ketika kita login AdSense, itu ada kodenya. Kodenya berapa, dikopas ke ini ya, ke YouTube-nya. Jadi nanti kita bersama-sama kalau memang sudah memenuhi, itu bisa di add bersama-sama nanti ya, nanti dipandu. Terus untuk AdSense ini jangan dibuat sekarang, nanti aja kalau udah deket-deket monet. Karena AdSense ini nanti itu upload KTP. Jadi dia nanti akan mengirim surat cinta itu kemana, itu wajib upload KTP dan alamatnya di mana. Itu KTP-nya harus sama ya dengan nama apa yang kita inputkan di AdSense. Jadi misalkan kita daftarnya sebagai Embun Fajarwati, itu KTP-nya pun harus sama tulisannya seperti itu ejaannya. Jangan sampai berbeda, karena nanti tidak disetujui. Ini gampang susah. Ada yang cintanya setahun, ada yang hanya 3 bulan, ya itu rezeki juga sih dari Allah. Memang seperti itu. Gimana Bu? Bu siapa tadi Bu Aya? Lupa saya. Oh begitu, iya terima kasih infonya. Sama-sama Bu Asma, tetap semangat membuat channel Bu Asma. Iya. Ibu ada pertanyaan selanjutnya ya, dari Bu Mia. Membuat video pendek itu durasinya berapa lama ya Bu? 6 menit paling lama.
Tidak boleh lebih, kalau lebih nggak bisa diupload. Jadi sebentar-sebentar aja. Tapi yang menarik ya, seperti tadi kucing itu sangat menarik. Pokoknya kalau upload kucing itu insya Allah banyak yang nonton. Kucing-kucing aja deh, lagi tidur, apalagi ngelonin anaknya, lagi nyusuin, apalagi mijetin tuh. Saya aja demen banget ngeliatin video kucing ya. Iya, Masya Allah. Jadi kalau saya bikin video pembelajaran, ada ketentuan dari kalau secara ini ya Bu ya, psikologinya anak, itu anak-anak akan fokus di bawah 7 menit. Jadi kalau setelah itu tidak fokus. Jadi saya melihat itu untuk juga bikin video untuk yang lainnya gitu. Jadi oh ya, fokusnya orang itu di bawah 7 menit. Jadi kalau bisa videonya itu menarik selama 5 menit sampai 6 menit itu gitu ya. Itu mah Iya, bisa dimasukin ke short Bu Aye, sekalian dapat penghasilan. Ya. Ya insya Allah ya Bu ya. Cuma memang belum terfokus Belum fokus aja ya. lagi. belum terfokus karena masih ngejar dulu nih biar selesai dulu kuliahnya. Selanjutnya pertanyaannya dari Mbak Ayu Ambar. Assalamualaikum Bu. Cara klik monet itu bagaimana ya? Maksudnya bagiannya sebelah mana kali Bu? Oke, saya buka YouTube yang tadi ya. Ini udah kelihatan ya. Dulu saya juga agak-agak lupa karena saya klik monetnya udah lama, saya ingat-ingat dulu, ntar saya ulang lagi ya. Oh ini dia. Jadi nanti buka YouTube saya dari awal nih. Harus login Gmail dulu. Kalau saya YouTube-nya kan bunwati@gmail.com. Lalu dibuka link YouTube-nya. Nah setelah itu teman-teman bisa buka YouTube Studio. Sebelah kanan ada nih ya, YouTube Studio. Intinya kalau belajar komputer, belajar YouTube, jangan malu buat ngeklik. Jangan takut. Klik-klik aja, apa aja, pokoknya diklik-klik. Mau salah, mau enggak, bingung lagi, balik lagi, klik lagi, balik. Nah, di sebelah kiri ada monetization. Nah, ini nanti kalau saya kan sudah monet, sudah proses monet maksudnya. Nah, nanti ini biasanya kalau belum proses monet, itu ada link yang bisa diklik. Jadi ada two-step verification ya. Nanti di sini ada, di sini ada. Tinggal diklik aja. Kalau misalkan sudah diklik, berarti sudah bisa proses monet. Tapi ada juga kalau baru-baru channel ada yang belum bisa diklik. Nanti dicoba aja pas baru buat, dicoba diklik. Lalu si YouTube itu akan mengirimkan email kalau berhasil, bentuknya seperti ini nih, hijau-hijau. Kalau dia berhasil. Jadi bikin YouTube memang gampang-gampang susah. Kalau kata DNCJ itu bikin YouTube ya orang kurang kerjaan. Tapi kan kurang kerjaan dapat duit. Udah itu aja sih Bu Aye. Iya. Jadi sebagian orang gitu ya Bu bilang nggak kemana-mana tapi duitnya banyak gitu. Iya kan. Tenang bukan kerjaan ya, gitu padahal ya, Bu, kerjaannya banyak ya. Iya. Ngedit video itu Bu 5 menit untuk video 5 menit itu ngeditnya bisa pinggang pegel loh Bu, makanya salut banget sama orang-orang yang konten creator, Masya Allah. Wajar kalau mereka sebulan bisa sampai 10 juta ke atas. Karena luar biasa Bu. Kalau misalkan konten kreator ini baru, itu memang nggak ada pembantunya, istilahnya kalau bahasa pembantu ya. Tapi kalau udah sukses itu biasanya membayar si editor, ya itu lebih keren lagi tuh, ntar kita nggak perlu repot-repot, cuma cuap-cuap aja nanti udah ada yang edit. Iya, langsung ada efek-efek apa gitu ya, Masya Allah. Emang butuh apa namanya, seni itu butuh kesabaran luar biasa, Masya Allah. Selanjutnya Ibu ada pertanyaan, maaf Bu, kalau di YouTube HP pilihan monetnya ada di sebelah mana? Kalau di HP tampilannya berbedakah Bu? Di handphone, saya nggak bisa connect handphone lagi Bu Aye, bisa nggak? Sebentar saya coba dulu ya. Satu-satu taruh di ambil mangkoknya. Berarti rata-rata ibu-ibu mungkin pakai handphone kali ya?
Bentar, saya cari dulu ya. Yang tadi udah ini belum Bu Aye yang pertanyaan sebelumnya? Bu siapa tadi? Lupa saya. Bu ini ya. Apa namanya? Bu Ayu Ambar. Iya, kira-kira Bu Ayu udah cukup belum jawabannya? Boleh di bawah saja. Boleh di bawah aja. Di sini aja. Sudah sepertinya Ibu. Kalau yang di handphone sudah ketemukah Bu? Kalau di handphone itu saya lihat rata-rata pakai browser juga, karena memang harus pakai browser. Iya kan, apa namanya? Nggak ada menu untuk di YouTube. Yang di aplikasinya itu nggak ada memang Bu. Harus pakai browser. Jadi browser ini kan ya, browser Chrome. Tahu yang Chrome. Jadi seperti saya buka di laptop, ini ada sepertinya browser ada Chrome, nanti dibuka saja. Sudah login Gmail, dibuka studio.youtube.com, nanti akan keluar seperti ini. Mirip banget seperti ini, karena itu hanya membukanya berbeda. Kalau yang tadi di handphone, tadi di laptop, terus ini di handphone. Sama aja caranya. Hanya berbeda device saja. Kalau untuk di aplikasi YouTube nggak ada. Kalau YouTube ada juga namanya aplikasi YouTube Studio, itu pun saya lihat nggak ada. Hanya kemarin saya pakai laptop, karena saya cari-cari juga nggak ada di situ. Bagaimana Ibu? Bagaimana Jeng Asri? Apakah sudah paham? Untuk yang pertanyaan dari Jeng Asri tadi, pertanyaan terakhir ya, mohon maaf Ibu-Ibu karena waktunya juga sudah masuk di jam 10.44. Bu Umbun, adakah statement terakhir buat teman-teman? Tadi aja udah kesimpulan, intinya sih kalau mau punya YouTube channel harus diniatin mulai dari sekarang. Niat yang bulat ya, bukan cuma niat tapi ikhtiar. Kita buat video terus. Ikhtiar buat apa? Bukan hanya untuk uang, tapi untuk menyebarkan kebaikan. Jadi kalau bisa buat YouTube itu untuk menebarkan kebaikan. Contohnya seperti tadi dakwah ya. Atau masak air menebarkan kebaikan, karena beberapa ada yang belum bisa masak air. Iya, mana tahu ya Bu ya, gosong pancinya airnya belum diisi gitu kan? Iya, pokoknya seperti itu. Udah sih itu aja, yang penting ikhtiar maksimal. Semangat, nanti kita bersama-sama menyemangati di grup WA kelanjutan. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Bu Umbun yang sudah membersamai kami dengan berbagai macam ilmu dan sudah juga terlaksana tanya jawab. Semoga teman-teman makin bersemangat ya untuk membuat konten-konten YouTube. Teman-teman, untuk workshopnya atau untuk praktek-prakteknya dan akan ada sesuatu yang ingin ditanyakan, nanti bisa kita komunikasi terus di grup ya. Jadinya nanti insya Allah kalau ada informasi-informasi terkait saya Ibu. Tunggu, ini Jeng Asri ada pertanyaan, nanti boleh lewat grup WA aja ya. Nanti dilanjutkan tanya jawabnya di grup WhatsApp. Insya Allah juga nanti di grup WhatsApp misal kita akan mengadakan acara sejenis atau ada acara-acara lain yang menarik, insya Allah akan kami informasikan lewat grup WhatsApp. Ya, selanjutnya adalah pembagian door prize kepada Bu Uun. Dipersilakan untuk mengumumkan pembagian door prize. Siapakah yang dapat door prize pada acara webinar kita hari ini? Berarti kalau yang dapat voucher umroh gimana nih Bu Aye? Ngubungin siapa nih kalau yang mau beneran umroh? Nanti bisa di WhatsApp grup
atau nanti bisa langsung ke apa namanya? Nanti menghubungi Pak Ferry untuk yang terkait itu ya Bu, yang untuk yang terkait JOS. Tapi kalau untuk yang voucher nanti bisa kita bisa komunikasi lewat WhatsApp grup. Nanti di situ akan kami informasikan siapa saja yang ingin mengambil voucher tersebut, nanti bisa menghubungi kami. Pastinya ditulis di link chat kali Bu Aya, kayaknya ada beberapa yang banyak yang belum masuk WhatsApp. Oh iya. Atau bisa menghubungi saya ya, bisa menghubungi saya di WhatsApp. Sebentar saya tuliskan nomor handphone saya di grup di kolom chat. Jadi teman-teman yang belum masuk ke dalam grup WhatsApp bisa menghubungi saya. Nanti akan saya masukkan ke dalam grup WhatsApp-nya. 4887. Itu nomor handphone saya. Dipersilakan Bu Uun untuk mengumumkan siapakah yang dapat door prize pada kesempatan kali ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Aya atas waktunya. Wah, luar biasa sekali ya acaranya ini dengan Bu Embun. Materinya bagus sekali. Masukan buat kita para emak-emak nih, ibu-ibu yang mungkin rada gaptek juga nih dengan digital, apalagi dengan konten-konten YouTube ya. Tapi dengan adanya materi ini, alhamdulillah nih sedikit pencerahan ya kita. Ya mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya ilmunya. Dan sekarang momen yang ditunggu-tunggu nih buat para peserta, yaitu pemberian door prize. Jadi nanti kita ada beberapa kategori ya, tadi sudah kita ini kan sepakati dari kepanitiaan acara seminar. Insya Allah kita akan ada 3 kategori. Memang kita tidak beritahukan di awal karena biar istilahnya surprise gitu. Nah, untuk yang pertama adalah peserta yang hadir. Nah, yang hadir sebelum atau pertama kali dimulai acara ya. Nah, itu setelah kita lihat ternyata itu ada email dengan nama Muhammad Fadlan Ilmi. Nah, Muhammad Fadlan Ilmi itu pertama kali hadir. Ada orangnya nggak Bu Un? Kalau nggak ada orang kayaknya diganti aja nih. Oh gitu, ganti. Ya gimana nih? Kayaknya udah keluar deh. Ya tadi dia hadir dari jam 7.55. Saya lihatnya untuk itu. Nah, gimana Bu Minah? Apa kita mau ganti? Gimana? Udah nggak ada sih. Apa di Ganti aja Bu. Ganti aja, ganti. Yang penanya tadi tuh. Oke, penanya. Ini kayaknya penanya banyak nih, Bu Aya. Luar biasa nih. Respon dari peserta. Jadi yang penanya ya, tapi sebelum kategori penanya kita akan yang kedua ya. Kategori kedua adalah peserta yang on atau aktif selama seminar berlangsung. Nah, kamera maksudnya ya Bu ya? Iya, on kamera dan telinga ya. Maksudnya jangan cuma kamera doang, tapi mungkin kemana-mana orangnya gitu. Tapi ya ini kita perhatikan ya dari awal. Alhamdulillah ada Bu Wijiarti ya. Selamat ya Bu Wijiarti. Dapat door prize, nanti dapat pulsa 50.000. Nanti bisa hubungi nomor saya ya. Nanti saya kirim ke nomor HP Ibu. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Wiji. Untuk yang penanya, ini saya sudah lihat tadi banyak sekali ya Bu Aya ya. Tapi saya baru dapat 2 nih. Nanti yang pertanyaan ketiga nanti silakan Bu Mun atau Bu Aya. Karena tadi ininya kita cuma 2 ya. Nah untuk penanya yang teraktif, saya melihat tadi Bu Yeti Multi Indiani. Ya, alhamdulillah Bu Yeti, tarukallah ya. Selamat, nanti insya Allah akan dikirim door prize pulsa 50.000. Selanjutnya Bu Mia Kurniasi. Ya Bu Mia, selamat ya dapat pulsa.
Nah, untuk yang selanjutnya bisa masukkan dari Bu Embun sebagai pembicara, mungkin dari ini bisa diberikan penghormatan kepada peserta yang tadi penanya terbaik, satu orang lagi. Berarti ini satu pulsa lagi atau jadi 25-25 aja nih biar penanyanya dapat semua nih. Yang terakhir, khusus yang terakhir. Penanya kita ada itu Bu, ada satu, Ada siapa lagi? 3, 4 orang penanya, nggak apa-apa Bu. 50.000 Orang penanya tadi 4 orang aja nggak apa-apa Bu. Insya Allah ada door prize, alhamdulillah berkah untuk acara seminar hari ini. Jadi kita berikan ya untuk semua penanya ya, ada Bu Asma Karimah. Ya nanti bisa menghubungi nomor, nanti saya kirim di chat ya Bu ya. Sama Bu Ayu Ambar. Ya barokah ya, mudah-mudahan. Terima kasih yang sudah memberikan waktunya dalam kegiatan seminar ini dan selamat kepada para peserta yang mendapatkan door prize. Mudah-mudahan yang belum mendapatkan tetap semangat ya, karena dapat masih ada satu lagi nggak Bu Uun? Masih bisa satu lagi nggak nih? Apanya Bu? Udah kita tambahin satu lagi aja nih door prize-nya nih. Iya boleh, silakan. Mau yang bertanya masih ada waktu Bu Aya? Bukan Ibu, yang masuk. Yang masuk pertama tadi kan belum ada. Yang masuk pertama kali. Iya, itu sudah dialihkan ke yang penanya Bu. Gak apa-apa, tetap ada aja jadi biar nambah banyak gitu, biar seneng. Oh, yang masuk pertama Bu Mina bisa masukkan Bu Mina atau Bu Aya? Tadi Mama Anissa ya Bu. Mama Nisa ya, boleh Mama Nisa. Tadi Mama Nisa on juga nih dari tadi, cuma mungkin ini ya agak tadi keluar masuk ya karena kamera ya, karena sinyal ya Mama sinyal Nisa, betul ya. Ya selamat ya Mama Nisa. Jadi kita masukkan juga. Jadi tadi ya ada beberapa yang tadi saya sudah sebutkan. Ada Bu Nisa, ada Mama Nisa, ada Bu Wiji, Bu Yeti, Bu Asma, Bu Mia, Bu Ayu. Ya silakan nanti hubungi ke nomor yang saya sudah kirim. Nanti saya kirim ke chat ya Bu ya. Ya itu Bu Aya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, rezeki ya Ibu ya. Dapat ilmu, dapat juga pulsa, walaupun tidak seberapa, tapi insya Allah ini adalah bentuk apresiasi kami karena bunda-bunda sudah sangat semangat untuk mengikuti acara pada hari ini. Alhamdulillah teman-teman, setelah pembagian door prize, acara selanjutnya adalah foto bersama. Kita mau foto bareng nih, yuk ibu-ibu boleh di on kameranya. Bu Wiji, dedenya boleh diajak Bu Wiji. Kita mau foto bareng ya teman-teman. Dirapihin jilbabnya. Siap-siap dulu ah. Siap-siap. Jangan lupa pakai lipstick. Ya, Masya Allah. Kita mulai ya. Ibu-ibu ya, dedenya Bu Wiji boleh diajak juga, Mama Nisa. Ya, teman-teman, kita foto dulu ya. Boleh gaya senyum yang manis, calon-calon YouTuber insya Allah. Ya, bismillah. 1, 2, 3. Iya, saya. Ya, terima kasih ibu-ibu. Gak berasa. Gak berasa.